harapkan supaya Bank Mandiri Taspen juga besar. Selesaikanlah. Kami inginkan mendapatkan musyawarah mufakat. Berapa sebetulnya yang harus dibayar oleh para pensiunan ini? Salam Indonesia, salam Pancasila, Merdeka. Sore ini saya berada di sebuah kawasan di Senen, Jakarta Pusat, di sebuah kantor hukum Pak Firdaus Tarigan. Ya. Selamat sore, Pak Firdaus. Selamat sore, Pak. Ya. Pak Firdaus Tarigan ini sedang menangani kasus hukum di mana di Medan terjadi sebuah praktek-praktek penipuan, praktek-praktek penghisapan ya, bisa dibilang penghisapan ya, karena korbannya adalah para pensiunan, calon-calon pensiun yang sebelum menjalani pensiun dari latar belakang yang berbeda, ada dari pensiun guru hingga pensiunan Polri. Ya, bersama kita juga ada Bu Suardini, Bu ya. Bu Jumiati, ada Ibu Suhardini, ada Pak Undang Siregar, dan ada Pak Sofwan Sudiri. Iya, ini saya mau bertanya sama Pak Firdaus Tarigan yang menangani kasus ini. Awalnya ini badan hukum tersebut berganti-ganti nama ya? Iya. Jadi bank ini yang ditawarkan apa? Pinjaman? Pinjaman. Kalau yang kami tahu, Bank Mandiri Taspen ini pertama sekali Bank Sinar Harapan Bali. Bank Sinar Harapan Bali ya. Kemudian berubah lagi? Berubah menjadi Bank Sinar Harapan Bali. Baru ada penggabungan antara PT Taspen dan PT Pos Indonesia. Akhirnya menjadi Bank Mandiri Taspen. Mandiri Taspen Pos. Taspen Pos. Terus berubah lagi menjadi Bank Mandiri Taspen. Mandiri Taspen ya. Jadi kalau menurut informasi yang kami dapat, tadinya ini bank ini khusus diizinkan untuk mengajukan pelayanan pinjaman bagi para PNS prapensiun. Karena sudah undang-undang mengatur para pensiun itu ada taspen, sehingga prapensiun yang diutamakan. Tapi ternyata setelah kami pelajari, para pensiun dan para pensiunan juga sudah banyak masuk ke dari nasabah Mandiri Taspen tersebut. Tidak sebetulnya permasalahan sekali, sehingga mungkin kami lihat sini baik pemerintah, baik OJK, colongan ya, bukan colongan, sehingga nasabah ini yang sekarang ini saya bantu ini bisa merasakan betapa peliknya permasalahan yang mereka hadapi setelah mereka masuk menjadi nasabah Mandiri Taspen. Kalau tadi di Taspen, mereka ini bunganya pun hanya 0,6% pensiunan itu Taspen. Dan pinjaman itu pun paling tinggi sesuai peraturan undang-undang hanya 50% dari gaji pensiunan mereka. Nah, ini saya lihat setelah di Mandiri Taspen, bunganya 6%, ya, rata-rata lebih bisa. Dan bagaimana mungkin pinjaman mereka ini bisa besarannya sampai 800 1 M, dan yang pembayarannya gaji mereka bisa habis semua masuk, bahkan ada yang minus sama sekali. Jadilah yang sebetulnya di mana titik temunya ini, di mana permasalahannya? Apakah memang pengawasan dari OJK atau BPI tidak berjalan, sehingga oknum itu yang mungkin dalam Bank Mandiri Taspen ini bisa berbuat melanggar undang-undang perbankan, undang-undang pidana. Karena salah satu contoh seperti sejarah Undang Siregar ini, dia minjam katanya 250 juta permohonan, yang diberikan 90 juta atau 100 juta. Tetapi setelah dilihat saldo rekening terakhir sampai 1,2 M. Ketika ditanya, dibuka rekening tersebut, kenapa sampai segitu? Pak Undang dibilang top up. Top up itu artinya menambah pinjaman berulang-ulang.
Nah, menambah pinjaman berulang-ulang, satu hari bisa menambah pinjaman sampai 400 juta. Nah, ini nggak logika lagi. Bagaimana seorang pensiunan dengan gaji 4 juta bisa mendapat pinjaman sampai 500 juta? Nah, siapa sebetulnya minjam ini? Dan yang kedua, pasti dalam meminjam ini ada unsur perjanjian kembali yang diketahui oleh istri atau suami. Iya. Bagaimana mereka mendapatkan tanda tangan istri? Itu indikasinya palsu. Awalnya dia kan datang ke sekolah Pak sebelum saya pensiun, Iya. sampai 8 bulan. Iya. Iya. Saya apa ngambil gitu. Iya. Dan sekarang masih tercatat ibu punya hutang di sana. Iya Pak. Berapa hutang itu? Utang saya 856.300 Ya, Pak. banyak sekali ya. Sudah saya cicil selama 63 bulan hampir 200 juta Pak. Dan pada saat menagih itu ada tekanan-tekanan nggak? Seperti ancaman atau apa? Ya ancaman Pak, diancam kalau nggak dibayar datanglah orang itu pakai apa Iya. preman gitu Pak. Oh, preman. Iya, preman datang. Kalau Bu Suwartini juga gimana? Saya gitu juga Pak, waktu saya belum pensiun. Jadi korban ya gitu juga Pak di apa di apa kayak mana mau tabungan nggak bayar, nggak usah ngisi tabungan, sudah saya kasih, karena dikasih apa Pak, kasih kotak. Ya, itu pinjaman berapa? 180 juta. Asuransinya Pak per bulannya 303 juta 500 Pak bilang ya cicilan saya itu Pak, cicilan saya per bulan sudah 100 sekarang cicilan saya sudah mencapai 150 juta Pak. 150 juta. Jadi pinjaman saya sekarang 346 juta rupiah. Itulah Pak, maka suami saya meninggal Pak. Pikiran yang saya Pak, kok begitu banyak kalau saya Pinjaman itu ini belum ada pinjaman itu. 180, saya terima 103. Ada yang diterima pinjaman 103. 3 juta. Yang sudah dibayar 180 juta dah. 150 juta. 50 juta. Artinya sudah lunas ya? Malah sekarang sisa pinjaman ibu berapa? 946 juta. Saya nombok Pak, karena suami saya meninggal. Jadi diharuskan membayar sampai 190 juta lebih. Bayar. Sampai umur 103 tahun itu perhitungannya. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Kapolri Republik Indonesia. Perkenalkan nama saya Dr. Andi Sugeng Sregar, pensiunan guru SMK Negeri 4 Medan. Dan alamat rumah saya Jalan Pelita 5, Gang 10. Memang masalah saya, orang itu door to door, sampai 8 bulan saya mau datang ke rumah, datang ke sekolah ngajar, saya berpensiun. Dikasihnya lah minjam tanggal 5 bulan 8 2016, dikasihnya minjam 210 juta saya minjam. Kemudian tanggal 5 bulan 8 2016 saya terima 70 juta, saya bikin ketabungan saya. Kemudian di situ saya tagih terus sudah saya bensin dikasihnya 10 juta. Jadi yang utang saya 80 juta, yang belum saya terima 130 juta lagi sampai sekarang. Yang saya minta itu, orang itu mengancam macam lah, nggak pernah dikasihkan. Kemudian pada tanggal yang sama, tanggal 5 bulan 8 2016 juga, waktu saya laporkan itu di Polda, dibikinlah utang saya 40 juta di Bank Rakyat. Saya tidak pernah berutang di Bank Rakyat. Mana perjanjian kreditnya, mana nomor rekeningnya, saya bilang di Polda. Tidak ada mengasihkannya. Kemudian saya tanya perjanjian kita pernah diberikan. Permohonan kreditnya ditekan sendiri, bukan sendiri orang manggil tasbih. Polis asuransi saya minta waktu di Polda tidak pernah diberikan. Jadi kemudian di situ tanggal 8 bulan 8, 3 hari kemudian berutang lagi saya katanya 87 juta. Saya bilang kalau berutang saya 87 juta. Iya, perjanjian permohonan kreditnya mana? Yang ditekan istri saya mana? Gara-gara ini hancur rumah tangga saya. Kemudian di situ saya cicil. Cicilan saya 3 juta bervariasi. 3 juta paling terakhir 3 juta 779 juta.
Udah saya cicil selama 7 tahun ini hampir 250 juta, lebih kurang. Sedangkan utang saya cuma 80. Yang Pak blokir kata dia, diblokir yang 130 juta, 68 juta lagi mana? Tak pernah diberikan. Kemudian dibikinlah di situ polis asuransi saya sampai 52 juta. Asuransi apa ini saya? Mana polisnya? Tak pernah diberikan. Kalau datang kita pikir itu lari. Saya tarik lambok si yang curi, taruh nggak mau dikasih, pergi dia, tunggu tobeng, pergi dia. Jadi udah kayak gitu, udah, saya diam. Kalau kau melapor, kemana kau suka? Kalian hanya si jengkalnya sih udah mati kata dia. Itulah ngomong lambok si yang curi dengan tumbuh tobeng. Kemudian saya lihat di situ bermacam-macam, saya minta rekening melalui Pak Tarigan. Saya lihat di situ ini, saya minta lagi di situ top upnya ini, top up sampai 1 hari. Tanggal 31 bulan 5 2017 bikinnya situ top up di situ realisasi pinjaman 250 juta. Saya minta perjanjian kreditnya mana? Setiap berutang kita harus ada permohonannya mana? Kalau memang ada utang saya diserahkan, saya belum pensiun. Saya bilang, kemudian dibikinnya tanggal 31 bulan 5 2017 proposi kredit 22.500.000. Itu ke kantong mulai itu bilang langsung. Jadi tanggal 31 bulan 5 2017 dibikinnya di situ top up 209 juta dalam 1 hari. Kemudian 31 bulan 5 2017 penarikan tuna 25 juta sampai jumlahnya 482 juta. Mana cukup gaji saya membayar ini? 400 top up yang kedua 482 juta. Itu nggak benar. Gaji saya cuma 4 juta. Kalian menipu. Saya belum pensiun. Kemudian top up yang kedua di situ dibikin, saya belum pensiun di situ. Saya pensiun tanggal 1 bulan 8 2018. Tanggal 4 bulan 5 2018 dibikinnya realisasi bencana 268 juta. Saya minta juga permohonan kreditnya. Saya minta juga perjanjian kredit, nggak pernah dikasih. Kemudian tanggal 4 bulan 5 2018 profesi kredit lagi 2.600.000 sekian. Kemudian tanggal 4 bulan 5 2018 asuransi lagi 15 juta. Pada tanggal 4 bulan 5 2018 top up lagi 245. Sampai saya bilang di situ totalnya 531 juta. Saya belum pensiun udah top up. Udah ditarik duit beli pisang goreng. Berantem saya di situ. Kemudian jumpa Pak Tarigan, baru kasih rekening koran. 3 tahun saya mendapatkan rekening koran, belum saya pensiun. Udah utang lebih 1 miliar lebih. Saya bilang langsung. Jadi orang itu diam pergi. Kemudian di situ udah pensiun saya, taspen saya pun dibikin jadi utang. Yang taspen saya dengan gaji sebulan 68 juta dibikin jadi utang. Kemudian pensiun saya di situ top up yang keempat lah ini 26 bulan 11 2019 saya udah pensiun. Realisasi pinjaman 286 juta lagi. Mana perjanjian kreditnya? Di walaupun saya bilang, mana permohonan kreditnya? Asal-asal aja. Asuransi kalau kita pinjam hanya sekali aja asuransi selama 15 tahun. Ini udah 4 kali loh, saya bilang langsung. Jadi kemudian di sini top up lagi 261 juta sekian. Kemudian penarikan tuna lagi 4.700.000. Kemudian totalnya semua 571 juta. Itulah saya bilang 1 hari. Jadi pagi buta saya udah minjam, siang top up lagi kau bikin. Cukup nggak gaji 4 juta menutupi 500 juta saya kira. Kemudian kalau 500 juta kita minjam, sedangkan aktif kita cuma yang bisa 300 juta, itu pun udah habis gaji. Ini 500 sekian. Berarti kau bikin ini di atas 70%. Mana saya berkado, walaupun saya berkado. Kemudian penarikan tuna lagi 31 juta. Jadi yang saya bilang di situ taspen, utang saya di situ, kemudian pajak bunga lagi, bunga jasa giro lagi bikinnya. Jadi sampai utang saya di situ sambil 1.261 juta 440. Kok banyak kali utang saya ini? Sampai saya nggak gajian, sampai hancur rumah tangga saya. Istri saya pun pergi gara-gara ini. Terjual semua apa yang nggak ada lagi, hanya saya sendiri. Anak saya pun pergi dari saya. Saya gitu langsung. Kejam kalian, saya bilang langsung. Jadi saya minta sama, maaf ya, saya minta sama Bapak Jokowi dengan Bapak Kapolri supaya orang itu tuntutlah, tangkap. Sakit kali hatiku untuk ada Pak Tarigan yang menolong aku, yang ngasih aku makan. Ongkos dari Medan ke sini Pak Tarigan lah mempersingkat. Kalau nggak kemana, saya pergi ke kampung, dicelak keluarga, bodoh kata orang. Untung ada saudara saya di Tampu Bolon. Kalau nggak 2 mobil preman mulai jam malam sampai jam 12 malam tunggu di rumah saya itu. Saya larilah ke tempat keluarga, ditampol ketua PPN saya. Baru orang itu saya ganti. Kalau nggak saya diculik. Jadi saya bilang sama orang ini untuk Pak Tarigan, takut orang sama Pak Tarigan. Kalau nggak,
saya nggak jumpa dengan Ipar sama. Itulah saya mohon sama Pak Kapolri, masih kami tuntaskan sama Bapak Jokowi, tolong kami. Dia dulu, kami seorang guru, tidak pernah mengajari anak, meminta imbalan sampai sukses. Itu saya mian. Kemudian kami pensiun, hancur rumah tangga kami. Sedangkan mama saya pensiunan guru dulu. Mana itu coba, nggak pernah saya alami kayak gini. Itu saya masuk ke situ, untunglah keluarga saya ngasih makan. Patalikanlah di sini, jangan kau pulang di sini kau kata dia. Untunglah yang maaf cakap di situ, patalikan yang mau berkorban demi kami pensiunan ini. Kalau nggak kami kemana? Mohonlah Pak Presiden bantulah kami, sama Bapak Kapolri bantulah kami supaya sekarang ditangkap. Mudah-mudahan panjang umur Pak Tarikan. Kalau ada yang kayak gini yang susah-susah dibantunya, dia nggak pernah mengharapkan imbalan, ngasih makan kami 6 bulan di sini terlantar untuk ada Pak Tarikan. Kalau nggak kuat, ada Pak Tarikan, kurasa nggak kuat lagi saya mengharapkan itu. Memohonlah, kalau ingat ini diungkap ini, menangis ya batinku selalu, menangisnya aku selalu. Sambil sholat tapi berdoa, di mana ya Allah, sadarkanlah ya Allah orang itu yang menjolimi kami sekarang. Hampir rata-rata yang 500 orang di Mandiri Taspen itu, semua kayak gitu. Cuman yang mau ikut kami cuman kira-kira 100 orang lebih. Semua ada yang pindah, nggak tahan, diancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Kapolri. Izinkan Pak saya memperkenalkan diri, nama saya Sobat Sendiri. Saya pensiunan Polri, Pak. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atas dolim Bank Mandiri Taspen yang saya alami pada saat sekarang ini, Bapak. Saya dipinjami oleh Bank Mandiri Taspen sebesar 245 juta, yang saya terima hanya 203 juta, Pak. Sisanya yang 42 juta lagi hingga sekarang saya tidak terima. Saya minta, mereka tidak mau mengasihnya. Kemudian Pak, pinjaman saya ini sudah berjalan selama 1 tahun. Cicilan sebesar 2.978.000 per bulan. Sudah berjalan 12 bulan. Total pinjaman saya yang telah saya bayarkan 35.737.000, Pak. Kemudian saya minta polis asuransi saya, Pak, karena saat saya meminjam itu langsung saya mintakan polis asuransi, tapi tidak diberikan kepada saya, Pak, polis asuransi. Jadi oleh karena itu saya tidak merasa nyaman, Pak, dia meminjam di Bank Mandiri Taspen ini. Pada tanggal 14 Januari 2022 pinjaman saya ini, Pak, saya lunasi, Pak. Tapi pada saat saya melunasi ini pun saya kena penalti juga, Pak. Utang saya 245 juta, saya harus membayar 268.643.000 sekian, Pak. Jadi saya kena penalti lagi di sini, Pak, 23.643, Pak. Jadi kerugian saya seluruhnya, Pak, setelah saya total semuanya sebesar 65.643 rupiah sekian, Pak. Kemudian pada bulan November 2022 gaji saya sudah diblokir lagi oleh Bank Mandiri Taspen ini, Pak. Hingga sekarang saya sudah 5 bulan tidak lagi gajian, Pak. Kemudian saya minta ke Bank Mandiri Taspen di pusat, saya disuruh mengisi formulir, Pak, supaya gaji saya itu dikasihnya. Tapi saya tidak mau mengisi formulir itu, Pak, karena saya tahu ini adalah akal-akalan mereka untuk menjolimi saya, Pak. Jadi, Pak, tolonglah kami, Pak. Tolong saya, kasihani saya, Pak. Ya, satu-satunya harapan saya pensiun, dapat menikmati pensiun saya, Pak, dengan menerima gaji pensiun saya ini. Tapi hingga sekarang ini saya tidak dapat menerima uang gaji saya ini, Pak. Tolong kasihani kami, Pak. Kemudian, Pak, asuransi saya tadi, Pak, hingga sekarang tidak diberikan oleh Bank Mandiri Taspen, Pak. Gitu. Jadi saya tidak tahu di mana asuransi kami ini sekarang, Pak. Jadi tolonglah saya, Pak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak. Terima kasih, Pak. Saya Eti Hildiria Saragi, pensiunan guru SD Medan Belawan, mengabdi 38 tahun. Saya ditipu oleh Bank Mandiri Taspen. Waktu datang ke sekolah-sekolah dengan iming-iming bunganya murah. Ternyata bahkan kami sudah 3 tahun membayar
bukan berkurang, malah bertambah. Tidak ada asuransi. Bahkan kami ini sudah dijolimi, Pak. Tolong kami, Pak Jokowi, Pak Kapolri, dan OJK yang berkompeten dalam bidang pemeriksaan keuangan. Pak, kami sudah teraniaya dengan utang-utang kami. Bukan kami tidak mengakui kami berutang, tetapi sudah berlipat-lipat kali ganda dari pinjaman itu, sehingga kami makan pun terancam, Bapak. Tolong kami, tidak bisa bergerak lagi dalam apapun juga, sudah tua, tidak bisa lagi bekerja. Tapi kami semakin hari semakin tidak berguna lagi para pensiun. Apapun yang kami kerjakan tidak bisa lagi. Ternyata apa yang kami harapkan tidak sama dengan yang kami dapat. Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak OJK, dan Bapak Kapolri, tolong saya. Tidak berguna lagi para pensiun dibuat oleh Bank Mandiri yang menjoliminya sudah sampai 3 tahun. Kami mengharapkan supaya Bank Mandiri Taspen juga bersama. Selesaikanlah. Kami inginkan mendapatkan musyawarah mufakat. Berapa sebetulnya yang harus dibayar oleh para pensiunan ini? Dan kalau sudah lunas, kembalikan surat terkait pensiunan mereka agar mereka bisa menjadi normal kembali sebagai manusia biasa. Di mana sampai saat ini mereka ini sangat terpilih, sangat kritis. Jadi itulah, tidak kami ingin susunan ranah pidana, tapi selesaikannya musyawarah mufakat yang benar.